Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Mo di video kedua dari seri video Lean Canvas. Di video pertama kita sudah belajar membedakan apa itu BMC, apa itu Lean Canvas, ya. Apa yang akan didapat dari seri video ini, gitu. Kapan kita perlu BMC, kapan kita harus menggunakan Lean Canvas, pada bagian mana BMC lebih baik dan pada bagian mana Lean Canvas lebih baik. Sebelum kita sampai pada Lean Canvas, ada satu bagian yang ingin saya share, bagikan kepada Anda terkait dengan Lean Canvas, yaitu ide bisnis. Karena Lean Canvas memang disiapkan untuk melakukan validasi atau mengembangkan ide bisnis. Bagi yang sudah memiliki ide bisnis, bisa langsung nanti ke video. Tetapi yang akan saya sampaikan adalah salah satu cara. Ada banyak cara untuk menemukan ide bisnis. Itu cara yang menggunakan pengalaman kita sehari-hari, maksudnya yang apa yang kita lakukan sehari-hari, begitu ya. Ide bisnis muncul dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Ini caranya, begitu. Ada banyak cara lagi yang rekan-rekan bisa gunakan. Nah, di cara ini ada 4 tahapan yang akan kita lakukan, yang harus kita lalui: potensi, peluang, tantangan, dan solusi. Ini adalah tahapan-tahapan yang perlu dipetakan, begitu ya. Nah, potensi itu yang kita lakukan di potensi adalah kita memetakan apa yang menonjol dari yang kita miliki, apa yang kuat dari yang dihasilkan dari yang sering kita lakukan sehari-hari, ya, keseharian kita, tapi kita banyak melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa kita sadari sebagian bahkan. Nah, kita akan lihat apa yang menarik atau menonjol dari situ yang kemudian itu nanti bisa dimanfaatkan menjadi bagian dari proses menemukan ide bisnis ini. Yang kedua adalah kita melihat peluang. Apa yang tren hari ini, apa yang sedang booming. Ketika video ini dibuat, sudah di tengah-tengah puncak dari ramainya orang untuk melakukan persiapan atau proses menghadapi pandemi COVID yang ada di Indonesia. Kita juga dalam proses menuju new normal, begitu ya. Keduanya memberikan peluang, memberikan dampak, memberikan batasan yang bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk menemukan ide bisnis. Berikutnya adalah tantangan. Tantangan ini adalah apa yang akan dihadapi oleh sekelompok orang, yaitu nanti akan jadi segmen kita dalam memanfaatkan peluang. Jadi tantangan adalah apa yang dihadapi oleh calon segmen kita ketika mereka ingin memanfaatkan peluang. Jadi bisa ada 2 caranya. Satu adalah kita punya produk, kemudian kita cari segmennya, atau sudah ada segmennya, ya, sudah tahu kebutuhannya, kita tinggal menyesuaikan produk apa yang mereka butuhkan dan kita mencari. Cara yang kedua lebih umum, lebih lazim digunakan. Cara pertama ketika dilakukan dengan benar, itu menjadi bisnis yang sangat kuat. Apple contohnya adalah yang pertama tadi. Setelah tantangan kita petakan, kemudian kita akan menemukan solusi atas tantangan menggunakan potensi agar membantu segmen kita memanfaatkan peluang. Ya, jadi solusi ada 2, landasannya adalah apa yang dihadapi, potensi apa yang kita miliki yang bisa jadi solusi atas tantangan, yang itu membantu segmen kita untuk memanfaatkan peluang. Nah, itu mungkin menjadi ide bisnis. Di video ini kita akan membahas 2 dulu dari 4 tahapan yang ada di proses untuk menemukan ide bisnis versi yang disampaikan di video ini. Saya mulai dengan kebiasaan, begitu. Kebiasaan saya sehari-hari, saya sudah menulis sejak saya SMP, begitu. Puncaknya ketika kuliah, dan terakhir saya menjadi sebuah bagian dari keseharian ketika saya sudah mulai berbisnis, begitu. Yang kedua, karena saya biasa menulis, saya kemudian juga akhirnya menjadi terbiasa untuk menyusun materi pelatihan. Sejak SMA, sejak SMP saya sudah menjadi guru, memberikan materi, dan banyak dipertambah ketika di pekerjaan saya. Kemudian beberapa materi pelatihan itu kemudian harus ditindaklanjuti dengan materi yang lain. Jadi bertahap, nambah. Akhirnya saya terbiasa juga menyusun semacam silabus pelatihan.
Ada 3-4 materi di dalam dalam satu kemasan, itu nanti digunakan di 3 sesi yang berbeda. Saya juga terbiasa membuat rangkuman. Saya biasa mendengar atau menyimak. Salah satu pekerjaan saya ternyata adalah menyimak, mendengar. Ketika orang bertanya, saya menggali, saya menyimak, saya mendengar, diam. Saya menggali, kemudian dia menjawab, gitu. Saya masih perlu dalami, saya gali lagi, saya tanya lagi, begitu. Kemudian di ujung saya menyampaikan semacam rangkuman. Kira-kira seperti ini versi saya, begitu. Kemudian beberapa rekan menganggap saya sangat baik dalam menjelaskan menggunakan form atau borang, bahkan menyusun borang atau form ya. Saya menyampaikan materi memang menggunakan borang karena ketika di kelas interaksinya menjadi sangat terbatas, tapi dengan menggunakan borang peserta mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengikuti alur proses dari paling awal sampai akhir, sehingga menemukan gambar besar yang hendak disampaikan selama training. Dan yang kedua, pada saat sampai di rumah ingin mengulang, sudah ada contohnya, sudah ada alat bantunya untuk kasus yang dihadapi sendiri. Kemudian saya juga baik dalam menyusun proses atau panduan. Ini sebenarnya bagian dari yang sudah saya kerjakan, hanya kemudian merambah ke bagian-bagian lain yang ternyata itu nanti di ujung ini, di bagian akhir video ini bisa menghasilkan satu ide bisnis, begitu ya. Nah, saya mencoba untuk kemudian melakukan perangkuman. Saya gunakan istilah kompetensi dari apa yang biasa saya lakukan. Jadi kebiasaan kita itu kalau kemudian dilakukan secara berulang-ulang, kita menjadi ahli, menjadi orang yang dalam di apa yang kita lakukan, dan itu menjadi sebuah kompetensi. Kompetensi pertama adalah menyusun alur proses ya. Jadi ini saya coba gambarkan dari 7 hal yang biasa, banyak sebenarnya, tapi saya hanya 7 saja yang saya coba identifikasi. Dari 7 itu, 1, saya mendapatkan bahwa saya bagus dalam menyusun alur. Kedua, saya bagus dalam menyusun, saya punya keunggulan, kelebihan menyusun silabus dan materi pelatihan. Yang ketiga, ya, memang karena saya seorang trainer, seorang mengajar begitu, jadi mengajar atau menjadi trainer adalah hal yang memang kompetensi ada di diri saya. Setelah kita berhasil menemukan kompetensi yang ada di diri kita juga kemudian melihat tren atau peluang yang muncul di sekitar kita. Ketika video ini dibuat, kita ada di awal-awal puncak dari awal-awal dari kehebohan soal pandemi, sehingga orang kemudian sangat terbiasa menggunakan istilah work from home untuk bekerja di rumah karena menghindari penyebaran virus ya. Bekerja di rumah artinya ya bekerja secara online. Sebagian besar menggunakan online untuk bekerja, mengerjakan tugas-tugas yang ada di kantor, atau seperti saya menggunakan online untuk melakukan pekerjaan saya dengan klien-klien saya. Yang juga kemudian menonjol adalah penjualan online. Di awal ketika ada disrupsi atau gangguan terhadap pekerjaan, maka beberapa orang kemudian menggunakan online untuk mendapatkan penghasilan pengganti dengan melakukan penjualan online. Booming. Semua orang menjual sesuatu di online. Kemudian video. Jadi work from home itu kemudian mempertegas proses yang sudah berjalan sejak 5 tahun yang lalu, ketika video itu menggantikan gambar dan tulisan. Dulu tulisan, kemudian ganti ke gambar, sekarang sudah ke video. YouTube adalah satu tempat yang sangat banyak dikenal untuk konten-konten yang sifatnya ada video. Belakangan muncul IGTV yang juga sama. Kemudian podcast ini sebenarnya penegasan dari yang YouTube bahwa semua itu menggunakan video hari ini. Ya, jadi IGTV itu bahkan kemudian kontennya adalah konten di pendek 10-15 detik bercerita tentang apa yang dilakukan, jadi bagian dari story. Podcast juga demikian, bisa hanya suara atau juga gambar. Yang sering saya ikuti adalah tidak promosi, tapi Deddy Corbuzier. Kemudian pelatihan online seperti yang sekarang sedang rekan-rekan lakukan, belajar menggunakan fasilitas online, begitu. Nah, dari keseluruhan tadi saya bisa mencoba mengambil apa sebenarnya yang muncul di peluang sekitar kita. Yang pertama adalah menurut saya itu everything is going online, everybody is going online. Jadi suka atau tidak suka,
COVID cuman mempercepat proses yang sudah diprediksi bahwa teknologi informasi akan membuat interaksi banyak hal itu menjadi online. Sekolah menjadi online adalah hal yang juga kemudian muncul belakangan dan akhirnya diterima, walaupun kemudian prosesnya juga tidak mudah. Gitu. Yang kedua adalah streaming. Streaming hari ini, streaming video. Kalau zaman 10 tahun yang lalu itu radio, hari ini video. Streaming ya, live streaming begitu, menggunakan fasilitas internet karena harga per kilobyte-nya sudah jauh semakin murah untuk paket data. Yang terakhir adalah tadi saya jelaskan, video menggantikan posisi dari gambar dan tulisan. Begitu. Nah, dari dua hal tadi, kita kembali dulu ke ini, keempat ini. Kita sudah punya yang pertama adalah potensi, menyusun proses, kemudian saya biasa menyusun silabus atau paket pelatihan, dan saya kuat di punya pengalaman yang agak kuat di mengajar atau sebagai trainer. Yang kedua, ada 3 potensi yang muncul. Salah satu bidang salah sisi yang saya amati menghasilkan 3 peluang begitu. Nah, ini adalah dua dari 4 tahapan atau bagian yang sudah kita lalui untuk identifikasi ide bisnis kita. Kita akan ketemu lagi di video yang kedua, seri ketiga, tentang bagaimana menemukan tantangan dan solusi sehingga nanti kemudian muncul ide bisnis, termasuk validasi dari ide bisnis tersebut. Ya, kita akan ketemu lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.